Cek. Halo sobat nih, gas lagi lah profilnya. Yuk langsung aja gaskan lagi. Dan seperti biasa juga yang mau kasih gua kopi bisa banget baca di deskripsi ataupun ya tolong aja di komen dan tolong dibantu like aja. Itu aja sih untuk kita. Dan langsung aja kita gaskan lagi lah profilnya. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lee Seok-gi dia menghadapi dua sosok bocah-bocah yang datang ke tempatnya, yaitu bocah-bocah yang akan menjadi MC dunia ini bersama dengan Yue dan juga Kian. Dan di sini dengan kemampuan yang mereka miliki, mereka cukup mengesankan. Tapi di sini Lee Seok-gi dengan kemampuan yang dia miliki, dia dapat menekan mereka semua. Bahkan salah satu dari mereka di sini Lee Seok-gi dia pun tidak memberikan yang ampun hingga membuatnya langsung terhantam dengan salah satu gunung. Dan melihat salah satu rekannya diperlakukan seperti itu membuat di sini gadis ini dia tidak terima dan dia kini menyiapkan sebuah serangan yang sangat luar biasa karena sejatinya ini adalah skill ulti yang dia miliki. Dan ketika dia menyiapkan serangan itu di sini Lee Seok-gi yang melihatnya dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa karena sebelumnya ketika aku masih menjadi seorang player di plot kehidupanku yang sebelumnya, ini adalah sesuatu yang sangat terkenal ucap dari Lee Seok-gi karena memang dulu ketika Lee Seok-gi masih menjadi player dia mendengar sebuah rumor yang memang luar biasa karena memang ketika buah desa yang awalnya damai tentram tiba-tiba menjadi gelap gulita ketika sekelompok demonic beast datang mencoba untuk menghajar bolan desa, mencoba menyerang desa. Dan dengan datangnya para demonic beast itu tentunya membuat warga desa menjadi porak-poranda ketakutan karena memang warga mereka menghindari demonic beast yang datang mencoba untuk mengusik mereka. Tapi di sini ketika para demonic beast akan melakukan aksinya di sini ada sesuatu yang menghentikan mereka dan itu terlihat sangat luar biasa seperti sebuah cahaya yang melesat ke segala arah dan itu adalah sesuatu yang dapat menghentikan para demonic beast itu. Dan itu ternyata berasal dari sesuatu yang datang dari kejauhan dan ternyata itu berasal dari gadis ini. Ketika dia sudah dewasa ternyata skill yang dia miliki memang semakin luar biasa gila. Dia dapat menghentikan serangan demonic beast itu. Ratusan demonic beast dapat dihentikan oleh dirinya hanya dengan skill ulti yang dia miliki dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk Lee Seok-gi kali ini dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Serangannya akan terus ada selama energi spiritualnya masih ada dan ini benar-benar luar biasa. Ucap dari Lee Seok-gi ini adalah sesuatu yang tidak terbatas. Satu orang dapat mengalahkan seluruh gelombang monster. Ini adalah sesuatu yang luar biasa dan saat ini baiklah aku akan menguji kekuatannya. Ucap dari Lee Seok-gi. Sedangkan untuk gadis itu kini dia pun bersiap untuk dapat melepaskannya. Tapi sebelum dia melepaskan tekniknya dia juga sempat memberikan perhatian kepada Lee Seok-gi untuk berhati-hati dengan teknik yang akan dia lepaskan karena memang ketika dilepaskan kini benar-benar luar biasa, memancarkan energi yang luar biasa gila, berkilat dan juga kekuatan yang sungguh sangat mendominasi. Dan melihat itu semua membuat para player mereka pun benar-benar tidak expect dengan sesuatu yang liar gila seperti ini. Lihat gerakan itu seperti belalang gila. Ucap dari orang-orang ini yang melihat teknik yang dikeluarkan oleh gadis itu. Dan untuk Dongli dia pun tidak peduli dengan itu semua tapi justru malah fokusnya kepada penghalang yang ada di sekte ini. Aduh, ya bagus, harusnya dengan penghalang yang aku miliki kekuatannya masih dapat aku tahan dan seharusnya ini serangannya tidak akan dapat menembus susunan pelindungku, pikir dari Dongli. Sedangkan untuk Pak Tuaji ini adalah sesuatu yang luar biasa. Langkah ini cukup baik selama permainan. Ucap dari Pak Tuaji. Sedangkan untuk bocah biksu dia merasa kali ini memang sungguh luar biasa dan itu membuatnya berpikir apakah Lee Seok-gi dapat menahan ini semua. Namun si biksu botak dia tidak mau, hanya pelangak-pelong aja dan itu membuatnya kini melesat ke udara dan dia tidak bisa menonton begitu saja. Aku tidak bisa membiarkannya berdiri di depan dan aku tidak mungkin menonton saja, ucap dari si biksu di dalam hati sebelum dia pun melompat ke udara. Dan untuk gadis ini dia pun tahu kalau ini adalah serangan ulti yang dia miliki. Mau bagaimanapun selama aku menghadapinya dan selama aku memiliki energi spiritual maka seranganku tidak akan pernah berhenti, ucap dari gadis ini. Dan untuk Lee Seok-gi dia pun tenang saja dan dia juga berujar pedang datanglah, ucap dari Lee Seok-gi yang kini dia pun
membentuk pedang-pedang kecil banyak dengan menggunakan energi spiritual yang ada bersama dengan dirinya. Dia merubah kekuatan air yang ada di sekitarannya menjadi pedang-pedang pula. Dan di sini Lee Seogi dia pun mencoba untuk dapat menghentikannya, mengadu kekuatannya dengan benda itu. Ya, serangan mereka berdua saling beradu satu sama lain. Lee Seogi dia menghentikan serangan dari lawannya dengan teknik yang kurang lebih terlihat mirip. Dan ini adalah sesuatu yang mengejutkan bagi mereka berdua. Ini kekuatan langit dan juga bumi. Di sini mereka tidak menyangka kalau ternyata Lee Seogi memiliki kekuatan atribut air dan merubah air menjadi bila-bila untuk dapat menghentikan serangannya. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan untuk para player, mereka semua bersorak gembira untuk Lee Seogi. Dia menjadi lebih besar dengan gelombang itu. Gila, ucap dari orang-orang ini karena memang serangan yang diberikan oleh Lee Seogi lebih mendominasi karena Lee Seogi dapat mengendalikan air dan dia menggunakan semua air yang ada di udara untuk menghentikan serangan dari lawannya. Dan untuk gadis ini sendiri, kenapa kekuatan langit buminya seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Energi spiritualnya gila. Bahkan saat ini energi spiritualku lah yang akan habis, ucap dari gadis ini. Dan dia juga tahu kalau sepertinya ini semua akan berakhir. Tapi ketika serangan Lee Seogi akan datang di sini, ada yang menghentikannya, dan itu adalah serangan yang diberikan oleh bocah biksu ini. Dialah yang membantu gadis itu menghentikan serangan dari Lee Seogi. Dan melihat ada sebuah bantuan membuat gadis itu dia pun meminta kepada rekannya untuk membantunya melindungi diri. Berikan aku sedikit waktu, aku akan memulihkan energi spiritualku, ucap dari gadis itu. Dan untuk Lee Seogi, si botak, kau kembali lagi kah? Ucap dari Lee Seogi. Tapi di sini Lee Seogi dia pun tiba-tiba aja ting mendapatkan sebuah notifikasi sistem. Kalau kini sistem memberikan sebuah opsi kepada Lee Seogi apakah dia akan meningkatkan kekuatan slow wave sound-nya. Tapi itu tentunya membutuhkan biaya XP. Dan itu membuat Lee Seogi dia tidak percaya kalau ternyata dia akan membangkitkan skill tersembunyi yang dia miliki. Yosh, baiklah, aku akan membukanya. Walaupun di sini Lee Seogi dia harus membayar 1 juta poin XP. Dan di sini Lee Seogi dia pun membayar 1 juta poin XP yang membuat kini dia dapat menguatkan teknik bela diri yang dia miliki. Dan itu membuat Lee Seogi ini luar biasa. Dan ini tepat waktu untuk dapat menguji kekuatannya, ucap dari Lee Seogi yang kini dia pun bersiap untuk kembali melepaskan serangannya. Jadi seperti inilah bentuk akhirnya. Baiklah, aku akan melakukannya, ucap dari Lee Seogi. Walaupun di sini dia juga tahu untuk dapat melepaskan teknik ini membutuhkan beberapa teknik ataupun gerakan tambahan. Dan melihat Lee Seogi yang bersiap untuk melepaskan sebuah serangan membuat biksu ini dia pun tahu ini apakah dia akan melepaskan serangan yang lebih kuat. Ucap dari si biksu ini yang menyadari kalau Lee Seogi sepertinya sedang menyiapkan sebuah serangan. Dan itu membuatnya pun tahu kalau dia tidak mungkin dapat menahan itu semua. Maka tertulah dia harus menggunakan kekuatan ulti yang dia miliki pula. Aku tidak boleh diam diri. Aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan, ucap dari biksu itu sebelum pada akhirnya di sini dia pun memasang formasinya untuk kembali melepaskan teknik yang dia miliki. Dan ternyata formasi yang dia bangun adalah formasi untuk formasi pelindungan diri. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa karena memang ketika formasi itu dilepaskan dan segel itu dibuka, di sini bocah biksu itu dia pun membangkitkan kekuatan Buddha, Great Buddha Materialization. Dan ini adalah sesuatu formasi pelindungan pertahanan diri. Dan melihat itu semua membuat Pak Tuaji dia pun juga sungguh kagum. Wah, ini adalah teknik pertahanan terkuat dari sekte Buddha. Ini adalah Great Buddha Materialization. Gila, ucap dari Pak Tuaji. Tapi di sini melihat lawan dari Lee Seogi justru menggunakan teknik pertahanan membuat Dong Li yang melihatnya dia berujar, teknik pertahanan terkuat kah? Tapi kurasa itu tidak sekuat itu kah bagi diriku, ucap dari Dong Li. Dan untuk Pak Tuaji dia berujar, ya tentu saja untuk dirimu, karena kau harusnya melihat juga tingkat kultivasinya. Dan jika ini digunakan oleh arhat ataupun pimpinan dari sekte mereka, itu tentunya agak sedikit berbeda, karena level dari tiap penggunanya itu juga akan memberikan kekuatan yang berbeda pula. Dan jika digunakan oleh pimpinan sekte mereka, aku juga tidak yakin kalau aku dapat menembusnya, ucap dari Pak Tuaji yang membuat Dong Li dia pun berpikir, benarkah sekuat itu? Ya, sambut dari Pak Tuaji. Di sini Pak Tuaji dia pun menjelaskan kepada Dong Li kalau sejatinya masing-masing wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Di mana contohnya adalah sekte pedang yang ada di Qingzhou, mereka lebih fokus kepada ketajaman dan juga kekuatan. Sedangkan untuk mereka yang berasal dari Gunung Chenkyu, mereka akan fokus kepada kekuatan. Dan di sisi lainnya untuk wilayah lainnya itu
Netherworld mereka fokus kepada kelicikan, sedangkan untuk Sekte Buddha mereka fokus pada area pertahanan. Dan Sekte Buddha mereka adalah yang paling tahan dan juga paling kuat dalam hal pertahanan, dan tentu saja pertahanan yang mereka miliki sungguh luar biasa kuat, ucap dari Pak Tua Haji. Tapi gerakan dari Lee Seogi ini juga tampaknya sepertinya ini sungguh luar biasa, ucap dari Pak Tua Haji yang kini melihat kalau ternyata Lee Seogi sedang menyiapkan sesuatu. Dan sini untuk Lee Seogi sendiri saat ini dia sedang menari-nari di udara dan dia sedang menyiapkan suatu serangan. Dan untuk Lee Seogi sendiri dia pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa-apa ini casting moment ini terlalu banyak makan waktu ini. Apa-apa ini, tapi memang begini mekanismenya, ucap dari Lee Seogi yang merasa kalau ini agak sedikit canggung karena dia dipaksa untuk bergerak seperti ini untuk melepaskan teknik miliknya. Apa-apaan ini? Tapi di sini Lee Seogi pada akhirnya dia pun siap untuk melepaskan sebuah serangan. Apakah ini sudah selesai? Pikir dari Lee Seogi. Sedangkan untuk para murid-murid yang menyaksikan ini semua mereka pun berpikir, itu pertahanannya sungguh luar biasa. Sepertinya itu adalah skill ultimate. Dan sekarang apa yang sedang dilakukan oleh Master Sekte Lu? Apa yang sedang dilakukan? Apakah dia sedang nari kah? Pikir dari mereka. Tapi di sini mereka juga tahu kalau ini pasti adalah serangan ultimate yang dimiliki oleh Master Sekte Lu. Tapi di sini mereka juga tidak menyangka kalau ternyata tiba-tiba saja langit menjadi gelap dan dari atas sana juga kini muncul wajah kepala dari seekor naga. Itu naga? Iya, itu adalah ultimate, ucap dari mereka semua yang melihat kalau Lee Seogi ingin melepaskan serangan ultimate-nya. Dan di sini para player-player mereka pun langsung menyiapkan alat rekam mereka untuk merekam aksi yang akan ditunjukkan oleh Lee Seogi. Wah, ini adalah merupakan prioritas. Ya, ini adalah privilege menjadi murid dari Sektemo, ucap dari para player-player itu yang kini menyaksikan aksi yang ditunjukkan oleh Lee Seogi. Sedangkan untuk si botak, dia pun tahu kalau ini adalah sesuatu yang luar biasa. Gila, gerakan apa itu? Bahkan belum teknik itu selesai dibangun saja, ini telah memberikan sensasi yang sangat mendekat, ucap dari biksu ini di dalam hati. Sedangkan untuk guys ini, ketika dia selesai melakukan pemulihan energi spiritual, ketika dia membuka matanya, dia pun cukup terkejut dengan apa yang dia lihat. Karena memang ketika dia melihat ke udara sana, dia dapat melihat kalau ternyata Lee Seogi dia membangkitkan kepala dari seekor naga, dan itu adalah sesuatu yang luar biasa mengerikan, dan itu membuat gadis itu dia pun panik. Apa yang terjadi? Kau harusnya menahan gerakan itu. Dasar biksu, ucap dari gadis ini yang panik ketika dia melihat serangan dari Lee Seogi. Karena memang serangan yang dibangun oleh Lee Seogi sungguh terlalu mendominasi, dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Dan untuk Lee Seogi akhirnya terwujud juga casting movementnya. Ini sungguh sangat panjang dan menggelikan juga cara membangunnya, ucap dari Lee Seogi yang memang agak sedikit terlalu banyak makan waktu untuk membangkitkan teknik ini. Tapi di sini Lee Seogi dia juga dapat melihat kalau teknik yang dibangun oleh si biksu itu cukup luar biasa juga. Ini sepertinya luar biasa. Dan mari kita lihat apakah aku dapat memecahkan cangkang kura-kura ini. Ucap dari Lee Seogi. Maka setelah Lee Seogi dia pun langsung melepaskan tekniknya untuk beradu kekuatan, dan ketika dua kekuatan itu saling beradu di kini memancarkan energi yang luar biasa mengerikan, membenturan energi yang sangat gila, membuat para player yang melihatnya mereka semua langsung terngangah. Dan begitu juga untuk Dongli, dia pun merasakan kalau ini sungguh sangat luar biasa dan itu membuatnya jadi tegang. Dan untuk pertahanan yang dibangun oleh biksu itu ternyata perlahan-lahan mulai retak dan pecah. Pertahanan itu pun hancur, dan itu membuat kini teknik yang dimiliki oleh Lee Seogi akan menghantam mereka berdua. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan hingga membuat keduanya pun berpikir kalau mereka semua akan berakhir. Ini sudah berakhir, ucap dari mereka berdua merasakan tekanan yang diberikan oleh Lee Seogi. Tapi ketika serangan itu akan mengenai mereka, kini serangan itu pun menghilang tepat di hadapan wajah mereka. Hanya berjarak beberapa meter dari wajah mereka, serangan itu menghilang. Dan untuk mereka berdua pun shock dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi kini Lee Seogi pun muncul tepat di hadapan dari mereka berdua. Dimana Lee Seogi dia juga berujar, kalian berdua harusnya sudah tahu pemenangnya telah ditentukan, ucap dari Lee Seogi yang membuat mereka berdua pun bengong. Apalagi saat ini jidat mereka juga diceplekin air dong sama Lee Seogi. Dan Lee Seogi dia juga berujar, inilah akhirnya. Dan untuk mereka berdua, mereka pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ini kita benar-benar kalahkah melawan mereka? Melawannya?
Aku tidak rela, pikir dari mereka di dalam hati. Tapi mereka juga tahu kalau lawan yang terlalu mengerikan. Dan itu membuat gadis ini dia berujar, Master Sekti Lu, bolehkah aku bertanya satu hal lagi? Ucap dari gadis ini yang membuat Lee Shogi dia berujar, ya silakan, ucap dari Lee Shogi. Mendapatkan persetujuan dari Lee Shogi membuat gadis ini dia pun bertanya, tadi sebelumnya apakah Anda menahan diri? Tanya dari gadis ini. Dan untuk Lee Shogi, ya tentu saja, sambut dari Lee Shogi yang membuat gadis ini dia pun shock. Apa? Jika itu benar, berarti dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tapi sudah mengerikan seperti ini, ucap dari mereka berdua. Dan untuk Lee Shogi, dia juga berujar, bencana Tianshuan, kalian berdua cukup berbakat. Mungkin suatu hari nanti kita akan bertemu lagi di puncak, ucap dari Lee Shogi. Dan ini adalah cara Lee Shogi untuk dapat membakar semangat mereka. Dan seperti yang diharapkan dari diriku, orang terpilih sang penasehat, ucap dari Lee Shogi. Dan untuk mereka berdua pun paham dengan apa yang maksud dari Lee Shogi. Jadi begitulah cara dia menilai kami berdua. Sepertinya aku terlalu lemah, ucap dari gadis ini. Maka setelah kini mereka pun pergi meninggalkan tempat ini. Dan dia sebelum pergi juga berujar, terima kasih Master Sekti Lu atas bimbingannya, kami pergi dulu, ucap dari mereka berdua. Dan mereka juga sadar kalau ini adalah waktunya bagi mereka untuk terus melakukan kultivasi. Dan ini adalah waktunya bagi kami untuk melakukannya. Dan kami harus menjadi jauh lebih kuat dengan segala yang kami miliki, ucap dari gadis ini. Dan juga bocah biksu yang artinya mereka, dalam arti lain mereka pun termotivasi untuk menjadi jauh-jauh lebih kuat. Karena Lee Shogi yang ada di level yang sama dengan mereka saja memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan mereka sebagai MC tentunya sebagai karakter utama, mereka juga nggak mau kalah dari Lee Shogi. Dan aksi yang ditunjukkan oleh Lee Shogi membuat kini para player mereka pun bersorak-sorak untuk Lee Shogi. Master Sekti, lihat aku sangat menyukaimu, ujar dari orang-orang ini yang sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Lee Shogi. Dan untuk Lee Shogi, bergembiralah, semua ini memang layak untuk dapat diterima oleh orang terpilih, ucap dari Lee Shogi yang menganggap tinggi dirinya juga. Dan untuk Lee Shogi sendiri, setelah dia menunjukkan aksinya, kini dia pun kembali bersama dengan Pak Tua Haji. Dan untuk Pak Tua Haji, lumayan, nomen milikmu sungguh luar biasa. Kau tidak mencoreng reputasi dari leluhur hutan Black Forest, ujar dari orang tua ini. Dan untuk orang tua ini, dia juga berujar, Dongli, ingat, jangan lalai dalam hal kultivasimu. Dan mastermu ini harus kembali dulu ya ke Sekti Pedang. Karena ya pasti kami akan mengadakan sebuah rapat besar. Jadi aku harus pergi dulu, ucap dari Pak Tua Haji sebelum dia pergi meninggalkan tempat ini. Dan untuk Lee Shogi, setelah dia menunjukkan aksinya, dia berujar, Hei, bagaimana penampilan kakakmu tadi? Tanya dari Lee Shogi. Dan untuk Dongli, kakak, kau terlalu mencolok, sama sekali tidak praktis teknik yang kau gunakan. Dan untuk Lee Shogi, aku ingin menjadi orang nomor 1 di dunia. Kenapa aku harus praktis? Tentu saja aku harus memberikan aksi yang luar biasa. Dan ngomong-ngomong, aku juga memberikan mereka sebuah pelajaran karena aku ingin mereka juga membangkitkan potensi yang mereka miliki. Aku berpikir untuk dunia. Pikiranmu itu terlalu sempit, Dongli. Aku ini berpikir jauh keluar sana, ucap dari Lee Shogi. Dan aksi apa lagi yang akan ditunjukkan oleh Lee Shogi, kita bahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa di part lanjutannya besok. Bye, thank you.